harta benda yang kemudian dialihkan tidak lagi menjadi tanggung jawab dia, ya kalau dalam ini uang tunai, kemudian aset-aset, gedung-gedung, apa segala macam. Sampai sekarang kan evaluasi seluruh aset yang di bawah Departemen Keuangan masih belum selesai. Yeah. Artinya sebagai bendahara umum negara ya. Kemudian utang-utang itu juga saya kira jadi harusnya dilaporkan juga. Jadi intinya masih banyak PR yang harus dilaporkan oleh pemerintah dalam ini Departemen Keuangan yang baru saja terjadi pergantian menterinya ini kepada DPR selaku wakil masyarakat ya Pak ya. Baiklah, sebelum kita perdalam isu ini dan saya tanyakan nanti kepada Pak Purbaya, mari kita kembali sebentar karena ada yang perlu kita saksikan nih, ada yang mau lewat nih Pak. Ya. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita bertemu kembali dalam program Uang Kita dengan topik yang sangat menarik, yaitu mempertanyakan uang tunai 160 triliun rupiah yang diserah terimakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Bendahara Umum Negara kepada penggantinya, yaitu Bapak Agus Martowardoyo. Setelah tadi bertanya kepada Bapak Dr. Hari Azhar Aziz MA selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI, maka berikutnya saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Bapak Dr. Purbaya Yudi Sadewa dari pengamat ekonomi dari Dana Reksa Research Institute. Pak Purbaya, bagaimana kalau Anda melihat adanya dana yang sebesar itu 160 triliun tadi, bagi seorang pengamat, apakah ini ini lugas saja, apakah ini good news, apakah bad news bagi Anda? Saya pikir ada dua-duanya. Ada good newsnya, ada bad newsnya. Good newsnya adalah kita tahu sekarang ternyata Menteri Keuangan mengamati betul keadaan cash-nya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. 2 tahun yang lalu mereka tidak terlalu memperhatikan itu sehingga hampir mengganggu sistem finansial kita. Bad newsnya adalah ini kan adalah uang pemerintah di cash-nya, di akun mereka di BI ya. Jadi itu berasal dari seperti Pak Hari bilang tadi, dari pajak, penerbitan surat utang dan lain-lain. Basically itu akun konsolidasi pemerintah di BI. Yeah. Besarnya 160 ya, mungkin by bulan Mei itu ya. Saya pikir kalau dibandingkan dengan level yang biasanya, ini terlalu tinggi. Harusnya dalam keadaan normal, paling dalam keadaan budgetnya bisa disburse dengan normal, itu mungkin harusnya antara 80 sampai 90 triliun rupiah
merata sepanjang tahun, nanti Desember biasanya turun ke sekitar 30-40 triliun rupiah. Tapi dalam 3 tahun terakhir, saya melihat ada masalah dalam pembelanjaan pemerintah, sehingga mengakibatkan uangnya agak menumpuk di BI sampai akhir tahun, terus akhir tahun di Desember baru turun dengan cepat. Bisa turun 100 triliun atau mendekati jumlah itu dalam waktu 1 bulan di bulan Desember. Tentunya itu merupakan indikasi pembelanjaan yang kurang efektif atau dapat ditingkatkan lagi. The fact bahwa sekarang jumlah uangnya mencapai ke 160 triliun, kalau hitungan saya tadi kan sekitar 70 triliun di atas yang seharusnya. 90 triliun juga bukan level yang baik, harusnya sih di bawah itu. Tapi kita balik ke sistem yang ada selama ini sebelum 3 tahun terakhir. Jadi kita ada kelebihan kasarannya sekitar 70 triliun di akun pemerintah di BI. Artinya apa? Artinya dalam triwulan pertama tahun ini ya pemerintah masih belum efisien membelanjakan anggarannya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau saya lihat daya dorong fiskal, belanja fiskal ke sistem perekonomian menjadi tidak seefektif yang kita harapkan. Kalau Anda lihat dari angka PDB triwulan pertama tahun 2010, itu terlihat dengan jelas. Belanja pemerintah mengalami kontraksi 8% lebih. Dengan pertumbuhan ekonomi total triwulan pertama tahun 2010 sekitar 5,7 kalau nggak salah 5,7%. Kalau misalnya belanja pemerintah tidak kontraksi, 0 aja nggak tumbuh. Harusnya triwulan pertama kita bisa tumbuh 6,5%. Jadi kelihatan sekali impact yang cukup signifikan terhadap pengurangan potensi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi buruknya di situ. Dan kalau kita tidak perbaiki ke depan, ya triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, bisa-bisa nanti ya belanja pemerintah, impactnya ke perekonomian secara keseluruhan tidak akan sebesar yang kita harapkan atau tidak bisa, atau pertumbuhan ekonominya nggak bisa 6%, bisa seperti itu. Saya perlu tekankan lagi di sini, di tahun 2008, itu di bulan Agustus uang pemerintah di BI sempat mencapai 200 triliun rupiah. Itu kalau Anda lihat, angka mungkin hanya 200 aja ya. Tapi kalau Anda lihat laju supply uang di sistem M0 pada waktu itu, hanya sekitar 300 sampai 400 triliun rupiah. Dan sepertinya BI tidak menghitung M0 tadi dikurangkan dengan uang pemerintah yang ada di BI. Akibatnya sistem finansial kita hampir lebih dari separuh uang yang ditarik oleh pemerintah seolah-olah ya ditaruh di BI, mengakibatkan kekeringan likuiditas di sistem finansial kita. Itu sebetulnya hampir memporak-porandakan sistem finansial kita di pertengahan tahun 2008 lalu sampai dengan September. Tapi untung Sri Mulyani cepat menyadari itu, ada yang memberi input lah mungkin Pak Hari. Jadi dia melakukan kebijakan-kebijakan yang input dan kritik kalau beliau. Input dan kritik. Karena saya ngelihat bukan murni dari kesadaran internal bahwa ada uang sebesar itu. Jadi mungkin ada input dari luar, mungkin saya pikir dari DPR ya. Dia mengembalikan sebagian uang itu ke sistem di tahun 2008. Angka rumornya 15 triliun, tapi rahanya sih mendekati 50 triliun di bulan September diinjek kembali ke sistem. Artinya ditaruh di perbankan nasional. Itu yang mengurangi dampak kekeringan likuiditas di sistem finansial kita, sehingga kita bulan Oktober global impact masuk ke sini, kita masih bisa bertahan. Jadi ini saya sih melihatnya positif dan negatif. Positifnya kita banyak duit, negatifnya hati-hati. Kalau ini dibiarkan terus, maka program pemerintah tidak akan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kalau dibiarkan terus berkembang misalnya sampai 200 triliun lagi, ya bisa mengganggu sistem perbankan karena likuiditas menjadi kering, bunga nggak bisa turun. Akibatnya ya ekonomi akan menjadi lebih lambat lagi pertumbuhannya. Anda punya data empiris nggak, Pak Purbaya? Tadi Anda menyebutkan ini angkanya kelebihan kira-kira 70-an triliun ya. Pantasnya 90 ya. Ada nggak empiris yang... Oh, kita monitor ini dengan hati-hati. Kita plot dari tahun ke tahun ya. Memang karena untuk kita ini sesuatu yang bisa diperbaiki dari kinerja pemerintah. Biasanya sih kalau kita lihat dari tahun 2000 sampai 2005, ini saya boleh tunjuk di sini ya. Iya, silakan. 2000 sampai 2005 itu seperti ini. Ini dana pemerintah di BI yang disebut oleh Sri Mulyani itu biasanya flat. Januari, Februari, Maret naik terus. Kemudian April cenderung flat di 80 triliun. Ini juga bukan tren yang baik ya, tapi nggak apa-apa, udah cukup baik lah. Kemudian di akhir tahun turun ke bawah, nanti Januari, Februari naik lagi, flat di 80, turun lagi di akhir tahun.
2008 Anda lihat naik terus ke atas sampai 200 triliun. Mereka ada inefisiensi belanja pemerintah, saya nggak tahu di mana. Yang katanya sekarang sudah di-handle oleh pemerintah yang sekarang, harusnya sih akan lebih baik. Jadi emang secara empiris trennya seperti ini. Tapi 3 tahun terakhir ada pemburukan di daya serap anggaran yang harus diperbaiki. Jadi ini emang data empiris. Iya. Artinya 160 triliun itu bisa dilihat jadi buruknya daya serap anggaran juga ya, berarti kayaknya ya. Bisa dilihat dari sisi itu. Kalau kita berpikir positif, artinya kita ingin mendorong pemerintah supaya lebih mempercepat penyerapan anggaran sehingga target pertumbuhan ekonomi pertumbuhannya lebih cepat. Oke. Baik Pak Dr. Purpaya, Pak Ari, kita akan diskusikan lagi pada sesi berikutnya. Menarik sekali tentu saja ini. Nanti gambar itu bisa diperlihatkan Pak kepada publik ya kan, supaya disorot.